ungkapan kegembiraan kita kepada sesuatu itu membuktikan tingkat keimanan kita. Tatkala kita bergembira, mengungkapkan kegembiraan dengan membuat pesta, dengan membuat orkestra, berarti terlihat kadar iman kita adalah kadar iman orang-orang yang menyukai orkestra, orang-orang yang menyukai nyanyian, orang-orang yang menyukai konser. Tetapi tatkala kegembiraan kita diungkapkan dengan membaca Al-Quran. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memanjangkan usia kita, memberikan kita taufik serta hidayatnya untuk kita hadir di malam Jumat yang spesial, yang mulia. Malam Jumat pertama di bulan Rabiul Awal 1445 tahun Hijriah. Ini adalah malam Jumat yang indah, yang dikatakan malam Jumat adalah malam yang paling mulia, pemimpin daripada pekan, pemimpin daripada hari-hari yang ada. Tetapi tatkala malam Jumat tersebut ada di dalam malam Jumat di bulan kelahiran Rasulullah, maka malam Jumat tersebut pun menjadi lebih mulia lagi berkat di bulan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau membuat maulid beliau yang agung, yang dihadiri oleh ribuan orang, oleh puluhan ribu orang. Di mana setiap malam Jumat beliau buat. Akan tetapi tatkala datang malam Jumat terakhir, hari Kamis terakhir daripada bulan Rabiul Awal, itu beliau buat maulid besar-besaran. Yang hadir dikatakan sampai 30.000 orang di zaman beliau. 130 atau 150 tahun yang lalu sudah berjalan maulid tersebut. Ini adalah kesaksian yang besar, keagungan mereka. Ini adalah keagungan malam tersebut sampai orang-orang mulia, para ulama arifin billah mengagungkan bulan kelahiran Rasulullah, mengagungkan malam-malam, bukan hanya satu malam 12 Rabiul Awal atau malam pertama atau malam terakhir atau malam Jumat, tetapi setiap malam mereka mengumandangkan daripada maulid, mereka mengagungkan Rasulullah, mereka mensyiarkan dari dalam diri mereka, hati mereka tentang bukti kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Allah, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Hendaknya kalian kalau ingin bergembira, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bergembira karena apa? Karena fadilah, anugerah Allah yang paling besar dan rahmat yang Allah taala turunkan kepada kalian. Gembira dengan hal tersebut. Bergembira silakan, tetapi dengan hal-hal yang Allah taala ajarkan. Sebab ungkapan kegembiraan kita kepada sesuatu itu membuktikan tingkat keimanan kita. Tatkala kita bergembira, mengungkapkan kegembiraan dengan membuat pesta, dengan membuat orkestra, berarti terlihat kadar iman kita adalah kadar iman orang-orang yang menyukai orkestra, orang-orang yang menyukai nyanyian, orang-orang yang menyukai konser. Tetapi tatkala kegembiraan kita diungkapkan dengan membaca Al-Quran, dengan berkumpul bersolawat, dengan berkumpul mengkaji Al-Quran. Di dalam maulid kita baca Al-Quran, beberapa ayat dibacakan di dalam maulid. Berkumpul membagikan makanan yang semuanya diajarkan oleh Al-Quran, yang semuanya itu dalil-dalilnya Allah Ta'ala perintahkan dan Allah Ta'ala anjurkan kepada para nabi, kepada para rasul untuk melakukan hal-hal tersebut. Apalagi jika kegembiraan kita bukan karena jati diri kita, kegembiraan kita bukan karena dapat anak, bukan karena dapat rezeki, tetapi kegembiraan kita karena datangnya Rasulullah, karena lahirnya Rasulullah di bulan seperti ini. Bagaimana tidak kita gembira tatkala orang tua kita ulang tahun ataupun selamat dari penyakit, selamat dari kecelakaan, kita gembira. Padahal di hari kiamat nanti orang tua kita akan kita jauhkan. Kita akan lari terbirit-birit, kita akan menjauhkan mereka, takut saling dihisap. Ini hanya orang tua. Suami dengan istri saling berpisah, saling menjauh. Anak dengan saudara semua saling menjauh. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau yang mencari umatnya.
Beliau yang mengatakan ana laha, setiap orang mengatakan nafsi nafsi, sendiri-sendiri. Beliau katakan aku yang akan menanggung umatku. Di mana umatku? Ini adalah kebanggaan bagi umat Nabi Muhammad. Tatkala kita dijadikan umat beliau yang agung, tatkala kita dijadikan umat terpilih, umat yang paling baik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah umat yang terpilih, umat yang paling baik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'muruna bil ma'ruf, akan tetapi dengan kita harus menegakkan hal-hal yang ma'ruf dan juga meleraikan atau mengusir daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar dari diri kita, dari diri keluarga kita dan anak-anak kita. Dan alhamdulillah di bulan Maulid tahun ini kita lihat bagaimana orang-orang makin bergembira dengan Rasulullah. Yang tahun lalu belum bisa bikin Maulid bergembira dengan Rasulullah, tahun ini dia bikin Maulid. Tahun ini dia ngundang Maulid, ayo di rumah dia, walaupun hanya tetanggaan, walaupun hanya keluarga kecil 5-10 orang. Alhamdulillah, ini nikmat yang paling besar tatkala kita bergembira dengan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bosan sama Maulid. Tadi pagi baru Maulid, kenapa malam ini Maulid lagi? Kemarin baru Maulid, minggu depan juga Maulid, nanti yang gede-gede. Kenapa kita harus ngulang Maulid lagi? Itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, dayim wa nadhkuruh qalbi ma yamal wa fi lisani madihuh mithl ta'mil asal. Saya selalu mengulang-ulang tentang sosok Rasulullah, berzikir tentang beliau, mengingat beliau, enggak pernah bosan hati saya. Kenapa? Sebab di lidah saya tatkala saya mengucap Rasulullah, itu saya merasakan manisnya madu di dalam lisan saya. Enggak merasakan letih, enggak merasakan capek tatkala mengingat atau menyebut sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana Sayyidina Bilal ibnu Rabah, tatkala Rasulullah wafat, beliau enggak kuat tinggal di Madinah. Kenapa? Pergi ke satu tempat, ngingat Rasulullah dulu berdiri di tempat ini, sholat di tempat ini, ingat dulu saya sholat di sini sama Rasulullah, makhluk yang paling saya cintai. Enggak kuat, selalu menangis. Sampai dia izin kepada khalifah, udah saya mau ninggalin kota Madinah, saya enggak kuat untuk tinggal di kota Madinah. Sampai Bilal keluar dari kota Madinah, lama berbulan-bulan, bahkan sampai 2 tahun, beliau enggak kuat, terlalu jauh dari sosok Rasulullah. Ini Bilal ibnu Rabah, budak pertama yang masuk Islam, budak pertama yang masuk, orang yang paling mengenal Rasulullah, paling awal mengenal Rasulullah, orang yang paling dekat mengetahui sosok Rasulullah. Enggak kuat, jauh-jauh dari Rasulullah, sampai beliau jalan berletih-letih untuk datang ke kuburan Rasulullah. Setelah melihat sosok Rasulullah memimpikan beliau, dikatakan, ma hadzal jafa ya Bilal, apa ini kekosongan ini antara aku denganmu wahai Bilal? Lama engkau tidak berkunjung kepadaku, akankah engkau tidak rindu? Maka Bilal datang, sampai datang ke kota Madinah. Perjalanan yang panjang beliau lalui hanya untuk berziarah ke makam Rasulullah, hanya untuk menyegarkan mata beliau. Kepada siapa? Apakah kepada orang mati? Tidak, bukan orang mati biasa, tetapi hamba Allah yang senantiasa hidup di dalam alam kuburnya, yang senantiasa selalu hidup memberikan rahmatnya, datang ke kuburan tersebut dan menangis di pusaran Rasulullah. Dan subhanallah, tidak ada sahabat yang mengingkari perbuatan Bilal dalam perjalanannya, ataupun dalam tangisannya, ataupun dalam kecintaan. Kenapa engkau terlalu lebay, terlalu melebih-lebihkan Rasulullah seperti itu? Ada Abu Bakar di sini, ada Umar di sini, nggak melakukan hal tersebut seperti engkau. Nggak ada yang mempertanyakan hal tersebut. Kenapa? Sebab mereka mengetahui bahwasanya itu adalah yang ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, kita di bulan Maulid tahun ini banyak Maulid yang bisa kita hadirin, kita ambil pelajaran dari Maulid tersebut. Kita kuatkan niat kita, azamkan untuk hadir setiap Maulid dan mengambil manfaat Maulid tersebut dari nasihat ulama, dari segala hal yang kita dengar, untuk merubah diri kita, merubah anak keluarga kita. Kita ingin negeri kita negeri yang maju, negeri yang jaya. Tahu gimana mulai supaya negeri kita makin maju, makin merdeka? Adalah dengan memulai akhlak Rasulullah di dalam rumah tangga kita, di dalam diri kita. Ini kesempatan, momen bagi kita untuk makin dekat, makin mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan luput kita hadir maulid-maulid agung di tempat kita ini, di negeri Indonesia ini, khususnya di Jakarta, seperti maulid akhir Khamis yang ada di Kuitang, yang lebih dari 100 sekian tahun maulidnya nggak putus.
Itu Maulid Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang di Sewun, itu ada juga di Jakarta. Beliau yang arahkan untuk dibuat di Indonesia. Bukan maulid sembarangan, yang beliau aja tatkala selesai maulid tersebut sampai beliau tergeleng-geleng, nggak yakin kalau ini maulid yang beliau bikin. Sampai beliau katakan, apa kata beliau? Majma' yaga fi tawilah bih Muhammad yumit. Perkumpulan yang ada di kota Sewun, maulid akhir Khamis tersebut bukan buatan saya, tetapi langsung anugerah tersebut, langsung yang menyajikannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cari keberkahan, cari Rasulullah, cari kedekatan di maulid-maulid yang akan datang, maulid-maulid yang agung. Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kita keberkahan untuk kumpul di sini. Mudah-mudahan yang kita dengar di sini tidaklah kita keluar, melainkan makin bisa kita kerjakan dan makin dekat dengan Rasulullah, makin mengenal sosok beliau, dan Allah Ta'ala berikan keberkahan tersebut bagi keluarga kita, anak istri kita, serta tetangga lingkungan kita menjadi berkah berkat maulid-maulid yang keliling seperti ini setiap malamnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, dan semoga Allah Ta'ala limpahkan segala pahalanya dan ampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Alhamdulillahi rabbil alamin.